Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, tak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarrana wa auzabana fil ibadah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada kesempatan video kali ini, sesuai dengan judul, saya akan membahas sejarah tentang Prabu Siliwangi, saudara. Yang mana sejarah Prabu Siliwangi banyak yang telah kita ketahui, ada diaplikasikan maupun itu di televisi atau mendengar cerita dari si A atau cerita dari si B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang sejarah Prabu Siliwangi, yang mana sejarah Prabu Siliwangi ini pada kesempatan video kali ini akan ada dua pembahasan. Yang pertama, yang mana yang akan kita bahas, sering beredar sejarah tentang Prabu Siliwangi, ada yang mengatakan bahwasanya Prabu Siliwangi adalah non-muslim. Ini yang akan kita garis bawahi, yang beranggapan Prabu Siliwangi adalah non-muslim. Yang kedua, ada isu yang beredar sejarah bahwasanya yang mana Prabu Siliwangi dan putranya Raden Kian Santang, yang mana pada waktu itu ceritanya dikisahkan bahwasanya Raden Kian Santang mengejar ayahandanya di hutan Leweng Sancang, yang mana hutan Leweng Sancang itu berada di kota Garut, saudara. Dua poin tadi yang akan kita garis bawahi pada kesempatan video kali ini. Mari kita balik ke pembahasan. Dan sebelum kita bahas secara detail, mungkin pada kesempatan video kali ini kita tidak akan mungkin bisa merinci sedetil mungkin dalam satu momen ini. Ini akan kita singkat, mudah-mudahan insya Allah bisa kita tafsirkan dan bisa kita ambil kesimpulan dalam makna video ini, saudara. Masalah percaya dan tidaknya itu kita kembalikan pada diri kita masing-masing, karena hakikatnya kebenaran itu hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Mari kita balik ke pembahasan. Yang beredar bahwasanya Prabu Siliwangi dengan putranya Raden Kian Santang, yang mana yang kita tahu Raden Kian Santang atau yang kita kenal Kanjeng Syekh Sunan Rahmat Suci, beliau adalah salah satu muridnya, yang Raden Kian Santang berguru kepada Sayyidina Ali, yang mana kita ketahui bahwasanya Sayyidina Ali itu memang jauh gurunya itu lebih tua daripada Kian Santang, tapi Allah berkehendak lain, Raden Kian Santang mampu berguru kepada Sayyidina Ali, sahabat Nabi, saudara. Subhanallah. Kita balik ke pembahasan. Biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke pembahasan. Bahwasanya banyak isu yang beredar, Prabu Siliwangi adalah non-muslim. Mari simak video ini, saudara. Perlu diketahui oleh sedulur-sedulur sadayana semuanya, Prabu Siliwangi mempunyai kakek, dari kakeknya mempunyai ayahandanya, barulah Prabu Siliwangi. Siapa kakek Prabu Siliwangi? Ialah adalah Prabu Westuniskala Kencana, saudara. Siapa ayahandanya? Prabu Dewa Niskala.
Prabu Dewa Niskala mempunyai anak, yaitu Pangeran Jayadewata, saudara, yang mana kita kenal dengan Prabu Siliwangi, saudara. Pangeran Jayadewata waktu itu masih dipimpin kerajaannya oleh ayahandanya, yang mana ayahanda yang kita ketahui adalah Prabu Dewa Niskala, dan kakeknya adalah Prabu Niskala Wastu Kencana, saudara. Masa era kepemimpinannya di kerajaan Pajajaran ini sangat luas. Pada masa itu, kerajaan Pajajaran dari ujung Banten sampai ujung Jawa masih termasuk wilayah kerajaan Pajajaran. Dan pada era itu, kerajaan Pajajaran ayahandanya Prabu Dewa Niskala memerintahkan bahwasanya mereka mendengar salah satu di kota Kerawang yang masih wilayah Pajajaran tersebar agama baru, yang mana agama baru itu adalah agama Islam. Dan di kota Karawang ada yang dinamakan seorang wali Allah bernama Syekh Kuro. Ayahandanya mengasih tugas kepada anaknya, yaitu Pangeran Jayadewata. Pangeran Jayadewata ini adalah Prabu Siliwangi. Pangeran Jayadewata itu ditugaskan oleh ayahandanya untuk memerangi ajaran agama baru tersebut yang berada di kota Karawang, saudara. Singkat cerita, Pangeran Jayadewata bergegas menuju ke kota Karawang untuk memerangi. Tapi telah sampainya di tempat tersebut, Pangeran Jayadewata melihat salah satu santrinya, Syekh Kuro, sedang membaca ayat suci Al-Quran, yang mana yang kita ketahui itu adalah Nyai Subang Larang, saudara. Nyai Subang Larang ketika sedang membaca Al-Quran, apa selanjutnya yang Pangeran Jayadewata lakukan? Pangeran Jayadewata mengurungkan niatnya, menggagalkan niatnya untuk menyerang Syekh Kuro. Karena apa? Pangeran Jayadewata luluh hatinya dan cinta dan ingin meminangnya dan ingin dinikahinya. Prabu Siliwangi meminta kepada Syekh Kuro, meminta izin agar ingin mempersunting Nyai Subang Larang. Subhanallah. Singkat cerita, Pangeran Jayadewata meminta izin ingin menikahi Nyai Subang Larang. Akan tetapi ada catatan yang diberikan kepada Syekh Kuro terhadap Pangeran Jayadewata, saudara. Apa catatan tersebut? Yang pertama, catatan dari Syekh Kuro terhadap Pangeran Jayadewata: jangan ada penjagalan dakwah Islam di wilayah Pajajaran. Syarat yang kedua adalah wajib ketika ingin menikahi Nyai Subang Larang, Pangeran Jayadewata atau Prabu Siliwangi wajib masuk Islam. Sebab Syekh Kuro seorang wali Allah yang sangat luar biasa. Mereka juga paham tentang ilmu syariat, bahwasanya ketika nikah bukan seakidah dalam ajaran Islam itu tidak akan boleh, tidak akan sah. Maka dari itu Syekh Kuro meminta kepada Pangeran Jayadewata agar masuk Islam ketika ingin serius menikahi kepada Nyai Subang Larang, saudara. Apa selanjutnya yang Prabu Siliwangi katakan? Prabu Siliwangi, Pangeran Jayadewata menyetujui tentang permintaan Syekh Kurotul Ain, saudara. Singkat cerita, Prabu Siliwangi langsung berburu kepada Syekh Kuro. Subhanallah. Prabu Siliwangi, Pangeran Jayadewata mendalami agama Islam selama 4 tahun sampai pergi ke tanah Arab, ke tanah Mekah, saudara. Sampai selesai Pangeran Jayadewata pulang ke tanah air, ke tanah Pajajaran, langsung
mempersunting Nyai Subang Larang dan diberi gelar oleh Syekh Kuro dengan suatu gelar nama Pangeran Pamanah Rasa, yang mana kita kenal adalah Prabu Siliwangi, dan yang itu artinya Pangeran Pamanah Rasa, Pangeran Jayadewata Prabu Siliwangi masuk Islam karena menikah dengan Nyai Subang Larang, saudara. Pangeran Jayadewata, Pangeran Pamanah Rasa, Prabu Siliwangi asli masuk Islam karena beliau mempersunting menikahi Nyai Subang Larang, saudara. Subhanallah. Dan poin yang kedua, saudara, mana yang beredar Prabu Siliwangi dikejar-kejar oleh salah satu putranya, Raden Kian Santang. Ini kalau saya bilang bisa ngaco sejarah ini. Ini sejarah ngawur. Tidak ada antara putranya Raden Kian Santang mengejar salah satu ayahandanya Prabu Siliwangi. Itu tidak benar, saudara. Prabu Siliwangi adalah seorang waliullah, Pangeran Pamanah Rasa Prabu Siliwangi. Beliau telah mencetak salah satu anaknya Prabu Siliwangi, yaitu adalah Pangeran Walangsungsang. Dan anak yang kedua yang kita tahu adalah Nyi Rara Santang. Dan anak yang ketiga adalah Raden Kian Santang, atau yang sering kita kenal adalah Kanjeng Syekh Sunan Rahmat Suci, saudara. Itu dari istri Nyai Subang Larang. Dan istri yang kedua yang mana yang kita ketahui itu adalah Nyai Kentring Manik, saudara. Dan istri yang satu lagi, saudara, Prabu Siliwangi mempunyai istri yang satu lagi yang mana kita ketahui adalah istrinya bernama Nyai Ratu Pangku Alam, yang mana dari Nyai Ratu Pangku Alam, Nyai Kentring Manik, dan juga Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi ini mencetak anak-anaknya menjadi seorang wali-wali Allah besar. Bahkan cucunya sampai cucunya menjadi wali Allah besar. Dari anaknya yaitu dari Pangeran Walangsungsang dan juga Nyai Rara Santang diganti namanya menjadi Syarifah Mudaim, yang mana Syarifah Mudaim ini menikah dengan salah satu orang luar, yang orang Mesir, dan yang mana itu Syarifah Mudaim mencetak seorang waliullah yang mana yang kita ketahui itu adalah Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah, cucunya Prabu Siliwangi. Anaknya Prabu Siliwangi menjadi seorang waliullah dan cucunya Prabu Siliwangi menjadi seorang waliullah se-Nusantara, bahkan setanah Jawa, yang mana yang kita kenal Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Subhanallah. Maka pada dari ini bisa kita ambil di kesempatan kali ini bahwasanya Prabu Siliwangi itu adalah asli beragama Islam. Yang poin yang kedua, Prabu Siliwangi dikejar-kejar dengan putranya itu tidak benar. Malahan Prabu Siliwangi sangat mencintai anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, karena anak Prabu Siliwangi adalah seorang ulama besar, seorang wali-wali Allah. Bahkan cucunya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah seorang wali Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan pada kesempatan video kali ini yang banyak isu-isu beredar bahwasanya Prabu Siliwangi A, Prabu Siliwangi B, cerita sedemikian rupa. Pada hakikatnya Prabu Siliwangi itu seorang waliullah. Prabu Siliwangi itu seorang waliullah, anak-anaknya juga seorang waliullah, ulama-ulama besar, dan juga cucunya Prabu Siliwangi juga telah mencetak seorang wali-wali Allah di tanah Jawa ini, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan juga kaum muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.